Baik, Pak Bekti, ini ada pertanyaan dari sahabat Miraset. Yang Ya, pertama mungkin cara membaca bid and offer itu terus timing buy-nya gimana, Pak? Jadi bid offer itu oke. kan kadang ada yang Mm-mm. bid offernya tipis-tipis, Pak, ada yang tebal. Nah, itu cara membacanya supaya kita yakin masuk ke sebuah saham. Silakan, Pak Bekti. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu tadi, Pak, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Mira Aset Sekuritas bahwa kelas ini kan kelas mentorship ya. Jadi saya sudah dikasih tahu dari Mire bahwa tidak boleh menjurus ke sebuah saham. Jadi nanti tolong tanyanya jangan langsung detail ke saham, Pak. Besok yang naik apa, besok gimana saham ini itu saya tidak boleh. Jadi mungkin lebih ke edukasi. Jadi saya menekankan kepada sahabat Mira Aset bahwa tanya aja mungkin cara-caranya, strategi, tipsnya, resikonya gimana seperti itu ya. Oke, saya akan jawab Pak tadi masalah bid offer. Jadi gini teman-teman, yang namanya saham itu kan kita tahu bid offer ya. Kita kalau memang seorang trading, kita tuh harus mengamati bid offer. Beda ceritanya dengan seorang investor, dia nggak akan ngaruh. Termasuk yang namanya nanti kalau ada wacana kode broker itu mau ditutup, tentunya ini akan sedikit berpengaruh kepada seorang yang trader-trader seperti itu. Nah, kalau saya sendiri adalah yang pertama, saya memilih saham di mana saham itu yang mempunyai volume cukup gede. Artinya bid dan offernya itu seimbang. Dan biasanya rata-rata kalau saya ikut tunjuk nominal, rata-rata biasanya sekitar 10 ribuan ke atas atau mungkin 20-30 ribu ke atas. Kenapa? Biar saham ini tidak mudah terlalu digoyang. Kalau saham bid offernya cuma 1000, 2000 walaupun itu saham-saham gorengan, saya nggak mau. Kenapa? Karena sangat rentan sekali. Itu bisa langsung diturunin beberapa step, itu langsung rontok nanti persentasenya. Itu terlalu beresiko. Makanya saya menekankan kepada sahabat Mira Aset bahwa jangan semata-mata di saham ini hanya memikirkan profit, tapi juga Anda harus persiapkan resikonya gitu. Makanya tips pertama cari volume yang tebal, gitu kan. Yang kedua, jangan cari volume yang tidak seimbang atau saya menyebutnya fake demand supply. Bidnya terlalu tebal sekali, ya kan? Terus kemudian overnya terlalu tipis. Ada saham-saham tertentu yang mungkin cara kerjanya seperti ini. Saya nggak akan sebut, nggak boleh ini ya. Tapi itu nanti akan sedikit beresiko. Tiba-tiba nanti bidnya dicabut, harga akan rontok. Ini juga bahaya, gitu kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tips dari saya adalah bagi saya adalah jangan cari volume yang memang benar-benar gini loh. Saham itu ketika dia itu tidak ada story-nya, tiba-tiba ditarik, ya, ditarik kemudian tiba-tiba volumenya langsung muncul tebal-tebal, itulah sebenarnya awal tragedi gorengan itu dimulai menurut saya. Jadi tolong hindari. Selalulah berpikir oh di saham itu masih ada 700 perusahaan lebih. Nggak harus aku tuh beli saham yang ini mungkin menurut kamu kok kayak beresiko, ragu, volumenya tiba-tiba muncul jumbo-jumbo dan mengkhawatirkan, muncul namanya spam order yang di running trade selalu muncul satu gitu, spam lah saya menyebutnya gitu. Anda harus berhati-hati, dikontrol, dikondisikan diri Anda bahwa masih ada perusahaan lainnya yang lebih oke. Makanya kenapa kok dari mungkin para fund manager atau apa dia selalu merekomendasikan saham-saham yang LQ45 blue chip. Kenapa? Karena selalu berpikir juga keamanannya. Jangan hanya selalu berpikir tentang profit-profitnya saja, tapi nggak siap dengan resikonya. Ini juga bahaya. Makanya yang saya tekankan, kalau teman-teman memang masuk di saham-saham kecil, atau saya menyebutnya saham-saham gorengan, Anda harus bisa siap dengan kondisi ini. Anda harus kondisikan juga selain tadi yang sudah saya sebutkan 3 poin tadi, Anda juga harus kontrol psikologis dan mindset Anda. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bekti. Benar. Jadi kalau ngeliat volume itu sebetulnya tergantung kelasnya juga Pak Bekti ya. Ada yang Benar. puluhan ribu, memang ada yang cuma ribuan, ada yang juga cuma ratusan gitu. Nah, kalau boleh tahu, kalau kita dananya misalnya Pak Bekti cuma 10 Ya. juta, itu bisa nggak sih main yang kiri kanannya cuma ribuan gitu Pak Bekti? Ya, nah di situ akan saya menjabarkan, Pak, ini sebelum melangkah ke sana, saya bilang jawabannya bisa. Karena memang kalau dengan uang kecil itu pun sebenarnya kelebihan uang kecil dibanding dengan pemodal besar adalah kalau uang kecil ini lebih gesit, in out-nya lebih mudah. Kalau pakai uang besar, itu selalu akan berpikir gimana nanti cara saya jualnya. Saya punya barang banyak, ambil banyak, ini cara jualnya dalam kondisi profit ini gimana. Makanya kalau untuk dengan dana kecil itu saya bilang bisa, cuman yaitu tadi saran saya kembali ke profil masih resiko. Kalau memang Anda tetap ingin masuk yang volume kecil, resikonya agak gede tetapi juga peluang profitnya gede. Nah, Anda siap nggak?
Kalau nggak siap ya jangan dipaksa gitu, cari aja yang lainnya gitu. Jadi saya juga mengajarkan ke Anda bahwa jangan sampai Anda cuman sekedar tabrak-tabrak ini, wah ini peluang, ini profit, ini jangan, tapi resikonya harus selalu Anda pikir gitu. Karena kalau nanti udah yang namanya kita beli saham tiba-tiba tersangkut atau mungkin turun terlalu tajam cut loss, itu malah justru Anda akan kesulitan untuk memulihkan modalnya untuk BEP gitu. Baik, Pak Bekti. Kita lanjut lagi ke pertanyaan sahabat Miraset lainnya. Pak, kalau scalping, rata-rata stop loss-nya berapa persen? Dan kalau Oke. sewaktu scalping kita stop loss, terus ternyata sahamnya naik lagi, gimana Ya, strateginya? siap. Ya, jadi kalau untuk scalping sendiri sebenarnya saya kembalikan ke masing-masing personalista karena setiap orang tuh punya profil resiko beda-beda. Tetapi kalau saya pribadi itu rata-rata range 2 sampai 4%-an. Itu saya lakukan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang ada saham, kenapa kok baru 1% nggak saya cut loss? Ya kalau 1% mah baru turun dikit, siapa tahu baru mantul. Kalau kita cuma beli saham terus turun 1% kita cut loss, wah kita akan boncos terus gitu kan. Nah, jadi saya akan tunggu dulu responnya 2 sampai 4% itu di rentan itu saya akan ambil keputusan untuk cut loss-nya. Cut loss itu saya sering menyebutnya bahwa ini perlindungan aset saya. Ini sebuah rem untuk membatasi agar saham saya itu tidak turun terlalu tajam, aset saya tidak rontok gitu kan. Karena saya punya teman, dia masih punya saham di harga atas 1000-an gitu kan. Dia nggak mau disiplin cut loss, tapi niatnya trading. Jadi di awal dia nggak niat investasi, niatnya trading, tapi dia nggak mau cut loss, eman-eman alhasil sahamnya tidur di 50 perak. Jadi juga baru menyesal di kemudian hari. Makanya kalau niat scalping ini kan memang kita niatin jangka pendek. Beda sama swing. Kalau swing dia mungkin rentannya lebih panjang, mungkin bisa 7 sampai 10% atau dia mungkin ketika dengan cat udah break supportnya dia baru cut loss gitu. Tapi kalau scalping saya melakukan ini sangat pendek sekali gitu. Itu untuk perlindungan asetnya. Gitu, Pak. Jadi begini Pak Bekti, pada saat kita investasi kan memang awalnya kita ngomong, tenang aja ini buat investasi gitu. Tapi makin turun akhirnya mentalnya ini juga ciut juga gitu. Ya, Jadi akhirnya malah nyangkut gitu kan. Atau ya. sebaliknya, saya mau trading begitu, udah turun Nah, 3-4 poin, didiemin, akhirnya malah terus ke bawah. investor dadaan gitu ya, Pak ya. Jadi bingung, tujuan dia Iya. berinvestasi masih goyang nih Pak Bekti Nah, antara investasi ya sama benar trading. Pak. Makanya ini nanti akan saya kupas di week kedua, yaitu bagaimana cara kita tuh psikologi, mindset, dan money management. Jadi luruskan dulu mindsetnya. Nanti kita bahas di week kedua Pak. Ya. Baik Pak Bekti. Kita lanjut lagi Pak Bekti ke pertanyaan sahabat Meraset. Nih, kalau udah bandar saya paling bingung nih. Gimana caranya melihat suatu emiten itu lagi diakumulasi Pak Bekti? Waduh, ini cukup gede ini. Oke, kalau saya pribadi akumulasi itu, jadi kita itu kan mempunyai namanya adalah chart. Itu kalau saya pribadi melihat chart itu itu ada di paling bawah itu kayak candlestick, Bollinger Band, moving average itu kan saya kombinasi semuanya. Itu ketika batangannya itu udah gede, berarti ada peningkatan volume di sana. Jadi ada volume yang digambarkan chart itu berarti terjadi transaksi yang jual beli yang gede di sana. Kemudian setelah itu chart, saya juga akan lihat broker summary-nya. Kira-kira broker apa nih yang sedang melakukan pembelian dan penjualan. Kita lihat nih secara akumulasi. Intinya menurut saya adalah ini mungkin orang kalau bertanya seperti ini lebih ke istilahnya strategi bandarmologi, di mana dia akan mencermati akumulasi buy-nya dan mungkin apakah dia sudah distribusi atau belum. Nah, sebenarnya saya agak sedikit susah untuk menjelaskan hal seperti ini karena ini kayak seperti itu masih mentah. Artinya ketika kita itu cuma melihat dari volume bid overnya karena saham itu apa ya Pak ya, menurut saya adalah luas sekali. Kita ada yang membeli saham pakai sekuritas A. Oh, ini sekuritas A udah beli banyak. Tapi kita kan nggak tahu, mungkin dia ditukar atau dijual di market nego, atau mungkin dia dipindah rekening saham lewat sekuritas, ya kan? Atau mungkin dia punya mungkin rekening lain untuk menaikkan harganya dan lain sebagainya. Di sini sangat luas sekali. Tapi yang jelas yang saya lakukan adalah scalping itu saya hanya trading dalam waktu time frame yang singkat, 1 hari. Di mana saya broker summary-nya cuma melihat dari hari itu dan mungkin 2-3 hari ke belakang. Udah, gitu aja, nggak terlalu jauh-jauh karena kan saya cuma mengamatinya cuma hari scalping pendek, saya in out dalam waktu yang singkat. Jadi cuma intinya lebih ke siapa nih broker yang ngambil dalam jumlah banyak, dia udah melakukan penjualan atau belum, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kita pakai buat tambah referensi untuk kita melakukan penjual dan beli saham. Iya, jadi market maker sendiri juga selalu berkamuflase Pak ya.
Ya, Selalu itu seperti luas sekali. bunglon, betul. Ya, Jadi benar Pak Bekti, bahwa volume mungkin bisa jadi patokan, Pak Bekti ya, bid over bisa jadi patokan, ya tapi tetap strategi kalau kita memang mau scalping, ya mungkin 2-3% mungkin juga udah jadi profit Pak Bekti ya. ya. Baik, sahabat Miraset, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Pak Bekti kan sering scalping nih di saham-saham lapis 3 nih, atau yang Siap. disebut juga gorengan mungkin ya. Nah, Ya. bagaimana jika ternyata nyangkut di harga tinggi sahamnya turun ARB, Pak? Pertanyaan bagus nih. Jadi gini, yang perlu teman-teman ketahui ya, sahabat Mira Aset, bahwa saya itu kalau ditanya, Pak Bekti nyangkut saham nggak? Saya bilang enggak, saya nggak nyangkut saham. Tapi saya orang yang paling disiplin cut loss. Jadi kalau saya itu trading tiap hari, pasti ada saham yang saya cut loss. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, yang saya lakukan adalah ketika saya itu kan sudah punya prinsip. Ini juga prinsip saya itu akan saya gunakan ketika nanti memang kalau memang wacana bursa efek itu mau menutup kode broker, tentunya kan kita nggak tahu nih siapa yang akumulasi dan distribusi. Itu akan saya terapkan. Prinsip saya adalah ketika saya itu beli saham turun 2-4% yang sesuai dengan strategi saya tadi, itu akan saya cut. Kalau habis itu naik ya sudah, saya cuma berpikirnya mungkin belum rezeki saya, tapi saya melakukan perlindungan setidaknya saya punya prinsip gitu. Karena apa? Di saham itu bahaya juga kalau kita terlalu pede, terlalu yakin dengan yang namanya sebuah analisa kita kekeh terlalu pede ini pasti naik dan lain sebagainya, kita nggak mau cut loss, ini bahaya menurut saya. Jadi yang saya lakukan adalah seperti itu Pak. Cuman kalau saya punya saham yang sudah ya mungkin bahasanya terjebak di ARB, ya saya cuman itu resiko terburuk saya pasrah. Itu saya kembalikan ke diri saya. Udah tahu saham itu volatilitas tinggi, ada potensial untuk ARB, udah naik tinggi, kenapa saya masuk? Jadi intinya lebih ke kembali ke pribadi saya. Jadi saya juga menyarankan kepada sahabat Miraset, kalau memang Anda nggak siap dengan yang saham yang ARB berjilid-jilid, jangan masuk di sana. Gitu. Jadi nggak semua peluang harus diambil. Tetapi kalau kembali ke saya pribadi, saya orang disiplin cut loss. Jadi nggak ada kata nyangkut buat saya untuk scalping. Saya selalu punya dana cash untuk saya putarkan untuk cari peluang saya tukar di saham lainnya. Kemudian kalau memang batasan ARB sekarang kan 7% nih. Saya 7%. punya batasan 2-4%. Tetapi tiba-tiba ada tekanan jual yang tinggi, saya sudah bahasanya tutup mata, ini resiko saya sudah siap, saya akan banting buang ke kiri, saya akan jual, gimana caranya saya akan selamat dari itu, jangan sampai nanti kejebak di ARB berikutnya. Karena saya juga pernah terjebak dulu. Gara-garanya sebenarnya bukan karena trading plan saya, tetapi mungkin karena saking ramainya penjualan sehingga orderan saya itu masih open, masih antri, jadi belum laku sehingga hari berikutnya terpaksa saya juga harus menikmati yang namanya ARB berjilid-jilid itu. Tapi karena itu bukan karena trading plan saya ya, tapi karena mungkin banyak yang tekanan jual sehingga berlomba-lomba untuk jual cepat-cepatan dan saya masih open. Jadi saya simpulkan, saya nggak pernah yang namanya kesangkut saham. Saya biasa selalu disiplin untuk saya lakukan cut loss. Kalau memang terjadi tekanan jual yang signifikan, saya akan langsung banting kiri. Kalau memang teman-teman nggak siap, jangan masuk saham yang volatilitas tinggi. Gitu. Apalagi sekarang di mungkin 6 bulan terakhir ini kita ngelihat saham-saham di sektor teknologi dan terkait digitalisasi Baik. yang paling seru nih Ya, Pak Beki ya. ya Ini yang benar sekali Pak. volatilitasnya cukup tinggi sekali gitu. Nah, Ya tadi kan benar udah sekali. disebutin Pak Bekti bahwa 2-4% itu area stop loss-nya Pak Bekti kalau scalping. Nah, kalau win rate-nya sendiri gimana Pak? Berapa persen? Ya, kalau saya pribadi biasanya mentargetkan 2-5%-an, Pak. Kurang lebih di range itu. Namun, kalau untuk take profit, saya kadang masih toleransi. Kalau memang menurut saya kok volumenya masih bagus, chartnya juga masih uptrend, akan saya diamkan terlebih dahulu. Siapa tahu naik bisa sampai 10% atau lebih gitu. Jadi saya juga bukan tipe walaupun scalping, saya akan kombinasi juga dengan swing dan lain sebagainya. Jadi nggak semerta-merta harus di range itu saya take profit enggak. Walaupun keseringan saya juga kadang udah 2%, 3% saya realisasikan gitu. Ataupun kalau saya membeli saham, udah beli di over, tiba-tiba kok tidak sesuai harapan, ya mungkin jual BEP juga iya gitu. Tetapi saya tegaskan lagi, kalau yang namanya cut loss, saya paling disiplin. Kenapa? Karena ini merupakan perlindungan saya. Tetapi kalau take profit, masa saya kasih kesempatan kalau memang masih
bagus prospeknya, volume, chart-nya masih bagus, enggak apa-apa. Naik dulu nanti bisa jualan lebih maksimal gitu. Baik, Pak Bekti. Jadi sebetulnya sih kalau stop loss sama win rate kalau bisa lebih besaran win rate-nya, Pak ya. Iya, Jadi hasil benar Pak. Itu yang akhirnya memang kita profit. inginkan. Nah, kebanyakan investor kita kan nggak kebalik, Pak. Untung 2% dijual, begitu turun didiemin, Pak. Nah, itu Baru yang nanti kemarin. kalau cut loss-nya udah agak dalam baru di cut loss, habis di cut loss Betul, naik. betul. Baik, kita lanjut Pak Bekti. Di HOTS ini Bapak menggunakan analisanya, tradingnya menu apa aja nih Pak? Mungkin sahabat Miraset mau tahu. Menu yang perlu dilihat tuh apa aja sih Pak sebetulnya di HOTS? Oke. Jadi kalau saya pribadi nih, saya pakainya sebenarnya standar. Dari dulu saya itu sebenarnya standar beneran. Nggak ada yang istimewa sama saya itu. Bahkan chart-nya pun sebenarnya saya itu masih sederhana. Atau mungkin bisa disebut tradisional gitu loh ya, cuman gitu-gitu aja. Beda ceritanya jauh, mungkin di luaran sana ada orang yang mungkin menyebutnya chartis atau apa, pasti aku tahu itu lebih hebat dari saya gitu. Intinya aku tuh biasa banget. Jadi saya cuman yang paling penting running trade tak pakai buat melihat, karena saya itu scalping, jadi saya melihat pergerakan running trade yang saya perhatikan kenaikan dan penurunan persentasenya. Kemudian jelas yang saya persiapkan yaitu order buy, sell, amend, withdraw. Saya lebih suka manual. Tetapi ini opsional ya, saya pribadi manual. Ada teman saya yang memang, wah kalau saya memang lebih cepat dan lebih puas kalau fast order di Mire ada. Nah, ada orang yang gitu, tapi saya pribadi, saya masih enak menyaman dengan manual. Jadi yang paling penting teman-teman itu adalah cari aja yang nyamannya untuk Anda. Gitu. Cari aja yang cocoknya untuk Anda, kira-kira seperti apa. Kurang lebih seperti itu, cuma running trade, buy, sell, main, withdraw, kemudian sama stock price, sama order list. Stock price itu saya pakai buat melihat itu down historical, trade book itu saya pakai buat cari tahu kira-kira transaksi terbesar saham itu di harga berapa gitu. Jadi itu tak lihat, oh ternyata mungkin di harga 1000 nih kok terjadi penjualan ataupun pembelian yang cukup gede, berarti ada apa nih kok. Mungkin kita analisa, kita lihat down historicalnya, broker summary untuk melihat apa sekuritas mana yang ngambil paling banyak, yang distribusi paling banyak. Kemudian saya tambahkan lagi juga foreign inflow. Tetapi kalau foreign inflow itu tentu digunakan untuk saham-saham yang blue chip. Hampir jarang saya jumpai asing kok beli saham gorengan tuh, hampir jarang sekali. Makanya kalau foreign inflow ini tambahan, biasanya kalau mungkin saya pakai buat analisa saham-saham ya kayak Antam, Tins, Inco, pokoknya yang saham-saham blue chip itu saya pakai foreign inflow. Nah, kurang lebih seperti itu. Tadi yang terakhir adalah order list. Order list itu saya pakai ketika saya itu melakukan penjualan atau pembelian saham, itu di bagian paling bawah itu kalau diklik 2 kali itu order kue apa itu buat melihat antrian. Kira-kira kalau saya melakukan penjualan di kolom offer ini, di akunnya Mire ini, saya masih di antrian berapa? Terlalu jauh apa deket? Kalau mungkin ternyata kok masih antri dan terlalu jauh, tiba-tiba ada orang yang jual ke kiri, ke bidnya, saya akan ambil keputusan, oh ini harus saya langsung ikut jualan ke kiri. Jadi gitu. Tapi kalau mungkin tinggal dikit, wah sebentar lagi antrianku akan laku nih. Aku akan biarkan orang mungkin siapa tahu nanti laku di situ. Jadi itu saya pantau untuk melihat antrian kita di posisi berapa. Kurang lebih cuma sederhana seperti itu. Baik. Jadi style tiap-tiap trader mungkin beda-beda Pak Bekti ya. Nah,